Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parfum. Enggak lah. Aduh. Hah? Kuis apa? Enggak kuis. Udah. Can we start our lesson? Bisa kita mulai kelasnya? Kalau begitu tertib. Kuis apa? Siapa bilang mau kuis? Enggak ada usah bilang. Salah dengar itu. Hoax itu hoax. Mana ada usah bilang kuis? Hoax apa nih? Hah? Ya hoax dari bahasa Inggris. Hoax itu dari bahasa Inggris. Bahasa Rusianya fitnah. Bahasa Jepangnya ngapusin. Satu orang lain keluar saat itu dia cabut orang di saat 5 menit cepat. Udah? Saya tanya tentang pelajaran minggu lalu. Apa arti resipi? Oh, pinter anak Ustaz. Apa arti ingredients? pelajaran Salah. Cara pakai. Kalau cara pakai itu metode. Cara membuat Ingredients, bahan-bahan. Nggak percuma dia duduk di depan Ustaz. Nggak percuma. ya loh saat maksudnya bahan pelajaran. Oh gitu. Masa bahan resep jadi bahan pelajaran? Apa hari ini ingredients kita? Nggak nyocok. Ingredients kita Ustaz hari ini bumbu dapurnya adalah nggak cocok kan? Nggak lah. Maksudnya bahan-bahan untuk buat masak ya. Catat sekarang resep masakan disebut resipi. Ya. Resipi. Jangan salah, ini banyak salah. Apa ini? Recipe, ayo. Recipe. Contohnya apa? Mentega, margarine, butter, garam, salt, gula, susu, minyak makan, oli. Itu minyak lampu,
Oh iya. Minyak, lam. Resepi tadi apa? Resep. Nah, antum jangan salah. Dok, mana resepnya dok? Belum dikasih. Jangan bilang yang ini, ketawa nanti dokternya. Apa? Kok resep masak? Dia bilang dokternya. Ya, salah. Kalau resep dokter versus apa resep dokter? Dari P. Itu kan adik beradik ya? Abang beradik enggak? Hah? Abang beradik kan? Satu lagi mana ini? Allah. Catat ya, besok Ustaz tanya nggak tahu. Prescription. Apa? Apa arti prescription? Nah, dokter belum kasih resepinya dok. Loh, ketawa dokternya. Ini resep masak, ini resep dokter. Ya. Jadi nanti kalau ditanya nih prescription resep dokter, ya, resep dokter. Sudah catat. Ingredients tadi apa? Bahan. Ya. Yang belum kasih sama Ustadz siapa? Udah semua kan? Udah. Hah? That's your problem. Kalau bahasa Jakartanya itu masalah elu. Nah, kemana nih? Kok bisa hilang? Buku apa itu? Buku tulis. Loh? Hah? Ya kirim lah, mesti ada kok waktunya. Apanya? Masih? Ya, udah cepet lah. Besok lah terakhir, cepet. Besok. Kirim ya, jangan nggak dikirim, nanti nggak ada nilai. Udah, yang belum dikirim hari ini kan review ya. Hari ini kita nggak bicara masakan. Kita bicara membuat kartu. Apa? Ustadz kan nggak buat kartu, nggak apa-apa. Kartu itu sekarang sudah diganti dengan SMS. Paling banyak di mana? Di WA. Di WA ya. Nah sekarang Ustadz tanya dulu. Ustadz luruskan dulu. Ustadz luruskan. Ustadz berikan ini masalahnya ke antum semua. Kalau ada teman dengar. Apa duduk? Siapa namanya? Nah, duduk. Duduk. Cepat. Duduk. 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 Sit down. Pasa ya? Pasa. Nah, di sit down. Sit down. Nah, duduk. Nah, dengar. Hari ini kita nggak buat resep, udah selesai resepnya. Hari ini kita buat kartu. Apa? Kartunya bisa dipoto, nggak dikirim lagi seperti dulu. Tapi ini sudah di main SMS. Biasanya di text ya, texting, jadi di WA. Sekarang Ustaz tanya dulu sebelum kita ke sana. Di buku kita ada buku buku tulis kita nanti Ustaz kasih tahu. Nah, kalau ada perayaan teman antum yang nggak semanhaj lah, ya, ngerti kan maksudnya kan? Ulang tahun, antum kasih selamat? Enggak, oke. Udah, berarti bagus dulu. Ustaz lurusin dulu ya. Kalau ada teman antum baru memenangkan pertandingan. Pertandingan apa umpama? Itu aja. Oke lah, pertandingan. Iya. Udah ada kan? Dari foto. Pertandingan, nanti Ustaz foto itu. Antum kasih selamat boleh? Pertandingan lo. Oh, boleh. Kalau ulang tahun? Enggak usah. Ngerti kan? Kalau umpama, kan antum masih kecil lah ini. Baru SMP kan? Belum SMA kan? Nah, umpama nih ada tutur apa lah ya? Tahu Berarti sepelantaran
sebaya dengan ayah lah ya. Nah, tapi di bawah agak mudaan, baru menikah. Kalau menikah ada undangan, antum datang? Iya. Kalau dia, iya betul. Tapi secara ininya, syar'inya. Kalau dia menikah, diundang, antum boleh datang kan? Boleh. Kalau begitu boleh, antum juga boleh kasih antum nggak bisa datang di luar kota jauh, dia di Balikpapan, dia di Kalimantan. Jauh lah sana kan. Happy birthday to you. Janganlah. Kan tadi udah Ustadz bilang, kalau dia ulang tahun nggak usah. Tapi kalau umpama tadi kasusnya, ya sepelantaran orang tua kan, tapi agak lebih muda. Ada kan? Dia menikah. Kalau dia umpama dekat di sini, antum datang boleh kan? Oke, tentu. Karena harus itu boleh. Nah, karena jauh, antum ucapkan selamat boleh? Tentu boleh. Boleh kasih pakai kad, boleh. Nah, jadi apa tadi yang boleh? Kad itu, ucapan itu boleh di mana aja tadi? Pernikahan satu. Yang kedua apa? Ucapan selamat karena kesuksesan kawan yang menang pertandingan. Baru-baru ini Ustadz ada kirim. Dia sepupu Ustadz, agak muda jauh dari Ustadz. Baru saja, tapi tutur sepupu. Dia lulus S1 ya. Oh, antum lihat ya? Ya, jadi Ustadz kasih SMS boleh ya. Tapi dia lagi baru belajar itu, mau mengenal sunnah ya. Itu makanya itu. Jadi baru belajar. Tapi bagus. Mudah-mudahan istiqomah. Ustadz kasih ucapan selamat ya, karena baru meraih S1 sarjana hukum. Waktu itu ya Ustadz buat. Nah, itu boleh ya. Jadi seperti itu. Ulang tahun boleh? Dapat ya? Karena itu sudah enggak ini ya. Dah. Sekarang kita buka buku. Halaman berapa itu? Kita balik ke belakang. Balik ke belakang. Kita ke halaman. Ini buku siapa? Enggak, dipinjam. Pakai pensil lah. Chapter 4 halaman 53. Buka. Chapter 4 halaman 53 ya. Kok ini? Bukan chapter 3. Iya. Salah. Salah Ustaz. Oh, lain ya. Wah, di buku Ustaz ada, di sini nggak ada ya? Oh, lain bukunya. Oh, nggak apa lah, nggak apa. Udah nggak apa-apa, karena di sini nggak ada, di buku Ustadz ada, berarti kita pakai buku kalian ya. Nggak mungkin ke buku Ustadz, berarti yang punya lama itu ya. Nah, kita lihat buka halaman 68. Antum sharing.
Antum sharing dulu ya, bentar ya, Ustaz pakai ya. Sharing dulu bukunya. Pinjam. Halaman 68. Nah, antum lihat di situ. Sebuah resep mengandung apa saja? 3 bagian. Udah? Ya, yang pertama goal. Apa goal? Judul. Judul daripada resep. Membuat umpama apa? Membuat apa? Membuat kue pie. Ya, membuat kue tart. Membuat kue tart. Kalau kue tart itu rame nggak? Paha ayam. Boleh aja sih. Suka paha ayam. Kue tart rame nggak? Apa aja yang ada di kue tart? Apa? Terus apa lagi? Kue tart. Tepung. Hiasannya banyak. Apa aja? Krim. Warna-warni enggak? Warna-warni kan? Digini-giniin terus macam-macam kan? Antum udah sekarang dengar. Antum udah pernah antum udah ya dengar. Antum udah pernah lihat kuburan? Udah. Yang macam kue tar? Udah. Bolehkah itu? Jangan ya. Kayak kue tar nggak tahu dia kue tar kayak mana. Kue tar itu kalau orang ya yang ulang-ulang tahun itu kan pakai lilin. Lilinnya sampai kalau dia ya benar. Dia ulang tahun pakai lilin, rame kan? Terus dia hiasi kan? Ada rumbai-rumbainya macam-macamnya kan? Hah? Belum lagi. Di atasnya pakai cherry kan? Ada lagi apa? Ditaburin dengan apa? Nah, angka. Taburin dengan iya ada bunganya, tapi bunganya dari tepung itu kan. Nah, coklat kiss. Kok kiss misalnya apa namanya itu? Mesis ya, mesis kan. Nah, kalau antum jumpa kuburan kayak kue tar, jangan ya. Jangan ke situ. Berarti banyak orangnya ke situ nanti itu ya. Nah, kita sudah ditentukan oleh Rasulullah bahwasanya kuburan, udah tahu kan caranya kan? Ya, tidak boleh meninggikan kuburan dan tidak boleh ada bangunan di atas kuburan. Paham ya? Nah, nanti iya. Malah sekarang ini Ustaz buka ya. Ada orang yang berpaham ya, dengar bahwasanya harus diberi apa itu namanya? Doa bacakan Al-Qur'an di atas kuburan agar katanya supaya supaya bebas daripada siksa kubur di situ. Jong harus sering-sering. Rupanya karena capek lama-lama, udah. Hah? Karena capek mungkin yang doain itu kan. Sekarang ini karena kecanggihan dia berpikir dengan otaknya. Doa capek gimana? Rupanya lama-lama mereka berinisiatif. Bukan video call. Berinisiatif, di situ ada semacam perkumpulan, diminta anggotanya untuk ngumpulin duit, lalu dibelilah MP3 player. Murotal. Dan dibuatkan di situ payungnya di kuburan itu bisa diputar tiap jam. Coba. Jadi wiridnya siapa wirid? Bukanlah. Si MP3 player tadi yang wirid di situ, yang biasanya sudah baca-baca di situ pulang ke rumah tidur ya kan, udah ada kok gitu kan. Itu sudah ini kan. Nah, dapat ya? Nah, lucu. Jadi berinovasi namanya. Inovasi kan? Nah, itu. Nah, dalam bahasa syar'inya inovasi dalam beribadah disebut dengan bid'ah. Nanti kalau kita bilang bid'ah di luar, sikit-sikit bid'ah gitu kan. Nah, jadi antum harus kuat ya. Paham ya? Oke. Siapa yang pertama mengatakan kata bid'ah sebenarnya? Ya Allah. Siapa yang pertama menyebut kata bid'ah itu? Siapa? Rasulullah. Udah, dialah yang menyebut bid'ah itu pertama. Nah, antum yang di luar sana itu marah-marah, sikit-sikit bid'ah. Kan gitu kan? Oke. Kita lanjut. Sudah.
Kita ke halaman 68 tadi. Yang pertama berarti judul. Mau buat apa terserah. Mau buat kue tar, mau buat apa lagi? Macam-macam. Bubur ayam, paha ayam. Udah, terserah. Nah, nanti Ustadz akan minta satu-satu. Udah, membuat. Nanti Ustadz kasih pilihan, terserah. Ini gampang aja. Caranya gimana? Yang kedua, harus ada ingredients. Apa ingredients? Bahan. Apa saja bahan-bahannya? Jadi katanya di sini, the ingredients stating the materials needed to make the food or drink. Jadi menyatakan materi-materi yang diperlukan untuk membuat makanan atau minuman, ya. Oke. Yang ketiga, metode. Tapi sebelum ke sana, Ustadz teringat makanan dan minuman. Wis. Nah, Ustadz teringat pula dengan apa namanya? Buah-buahan, apa? Buah-buahan, sate Padang. Orang Padang ya? Iya, oh pantas. Di Padang itu, Ustadz cerita Padang jadinya gara-gara dia. Siapa suka sate Padang? Allah. Nah, lihat. Ana heran. Dengar. Ustadz heran, kenapa sate Padang di Medan tuh enak? Ustadz sudah ke Padang, nggak enak. Padahal yang buat orang di sini pula yang jual. Enggak, orang Padang juga di sini yang jual. Tapi ketika ke sana, kita ke tempatnya. Ya, Amir lain. Nah, Ustadz pergi ke Padang, Ustadz carilah di Padang itu nggak enak. Kata-katanya ke Padang Panjang. Di Padang Panjang baru agak enak. Di sanalah dia pusatnya. Kalau antum ke sana, pusat sate Padang yang enak itu di mana? Padang Panjang. Nanti antum cari di Google di mana di Padang Panjang, ya. Oke. Nah, ada sate orang Mandeling pun enak. Udah pernah Ustadz dong. Bagus. Jawa itu arahnya ke Madura, ya. Jadi sate Madura tuh enak. Ya. Udah. Ada sate Medan. Nah, dengar. Kalau Medan terkenal bukan sate. Apa? Kamu satu. Enggak, yang sepelantaran dengan itu tadi. Kalau itu kan kue. Makanan soto. Nah, Ustadz dulu tahun 1995 pernah mengadakan sebagai panitia badminton, ya. Badminton internasional yang diadakan di sini. Waktu itu masih ada masa si Mia Audina tahu? Mia Audina? Nggak tahu. Masa itu Ustadz masih kuliah dan Ustadz diminta, dengarlah, Ustadz diminta untuk jadi panitia di situ, jadi anggota lah. Ya, ini cerita tentang soto Medan. Jadi banyaklah orang-orang dari India datang ke Medan. Diadakan di Unimed. Di gornya itu diadakan pertandingannya. Tahun 95, dengar. Tahun 95. Belum lahir belum? Belum. Nah, jadi Ustadz di situ dari India datang, Malaysia datang, dari Jakarta juga datang. Singkat cerita, setelah mereka main lapar, ya. Sebelum pulang mereka minta cari soto Medan. Bukan sate Padang yang dicari soto Medan. Jadi Ustadz tanya, kenapa soto Medan? Kan soto Jakarta banyak, lain punya katanya. Ya lain ya. Maka Ustadz kami bawalah ke satu tempat. Orang Jakarta kok bahasa Inggris. Orang India ada juga datang waktu itu. Jadi orang tuh kami kenalkan sate itu enak ya. Ternyata kok sate, sotonya. Dia bilang yang di jalan apa ini? Ya, jadi kami bawa ke situ, terkenal tuh sotonya. Ya, mereka puji, lain memang soto Medan itu lain. Ya, dia agak lemak ya. Nah, Ustaz nggak jadi cerita tadi cerita buahan. Cerita buah ini sekarang. Ya, buah. Jadi Ustaz mau cerita tentang buah. Antum tahu nggak kata langkat? Tahu. Langkat. Antum tahu nggak kata binjai? Siapa orang binjai? Sering lewat situ. Itu binjai itu sejenis buah-buahan. Antum belum pernah lihat kan?
Jangan asal bilang binjai ke binjai. Antum harus cari binjai ini apa sih? Salam dari Binjai. Langkat itu apa sih? Paham ya? Nah, ternyata dengar, binjai itu sejenis buahan agak kelat, masam-masam kelat. Buah itu buah hutan. Warnanya kalau masak kuning. Buahnya sekitar segini itu. Ya. Antum nggak akan pernah dapat lihat buah itu. Payah cari. Karena punah. Ada di hutan-hutan ada. Jadi artinya di Binjai itu masa-masa dulu banyak buah binjai. Maka disebut dengan sekarang antum udah tahu kan kenapa kan Binjai disebutkan? Nah, udah tahu ya sejarah Binjai ya. Di sana masa-masa tahun-tahun masih kerajaan Melayu di sini, Melayu ya, Istana Maimun. Nah, di sana itu banyak binjai, buah binjai. Nah, Ustadz tanya sama orang-orang tua, kakek-kakek itu buah binjai diapain? Bisa dimakan? Ternyata bisa. Untuk apa? Untuk campuran sambal. Enak sambalnya jadinya gara-gara itu. Nah, sekarang agak supaya nyarinya nggak dapat ya. Kalau dia masak kuning. Agak kesananya disebut langkat. Apakah banyak di sana juga buah langkat? Ternyata banyak. Nah, langkat itu ternyata jadi buah hutan sekarang. Ketemunya di Papua. Tapi Papua punya nama lain, bukan langkat. Langkat di sini. Nah, nanti cari di Papua. Jadi PR antum sekarang cari nanti di Google apa buah langkat di Papua disebut apa. Sekarang malah terkenal jadi di sini, seperti lengkeng dia bentuknya. Ya. Harumnya macam-macam, ada harum durian. Matoa, pintar. Nah, buah matoa adalah sebenarnya buah langkat kalau di Medan, ya. Tapi di sana namanya buah matoa. Tentu menurut apa? Menurut ya pemahaman orang Papua, nggak mungkin bilang di sini namanya itu buah hutan kan? Nah, matoa itu di sini disebut dengan buah langkat. Jadi ditanyakan, kenapa buah langkat itu punah di sini? Ada bisa jawab? Ternyata Ustadz cari, dengar. Ya, rupanya itu punah gara-gara kayunya itu lunak bagus tapi kuat untuk dulu digunakan oleh orang Chinese untuk membuat peti mati. Paham ya? Jadi kalau orang Chinese belum mati lebih dulu dengar dulu orang Chinese mati itu tidak seperti sekarang. Ada duitnya kan? Yang ditabur-taburkan. Kalau sekarang kan pakai uang-uangan kan? Dulu enggak, asli. Masa-masa dulu. Oh, ternyata begitu. Ya. Nah, peti matinya itu dibuat dari kayu langkat. Paham ya, kayu hutan. Habislah kayu itu. Stoknya. Dapat ya? Mana? Enggak, kayunya besar. Bisa jadi besar masa itu. Gimana? Apa tuh? Matoa. Bisa besar, matoa hutan. Dia beda, matoa hutan. Ya. Iya. Manis kan? Agak-agak bau durian dikit ya. Nah, itu matoa. Itulah dia buah langkat. Nah, sekarang antum udah tahu kan sejarah langkat, sejarah binjai. Dapat ya? Cari. Antum harus suka. Ini di sini kenapa disebut ini di sini kenapa disebut ini. Ya? Kayaknya enggak. Orang enggak. Medan enggak. Nah, tembung. Apa? Tembung. Siapa orang tembung? Enggak ada. Oke, dengar. Tembung itu, dengar. Apa sejarah tembung? Ternyata kita lihat dari ininya, tembung itu artinya pertemuan. Nah, dalam bahasa Indonesia lama namanya pertembungan. Tembung itu temu. Karena di situ ada tempat dulu, di situ katanya ada tempat, sekarang masih ada itu. Pasar 7 yang ada banyak rujak-rujaknya tahu. Ya. Rujaknya rujak lama itu. Disitulah dulu pertemuannya. Jadi orang-orang dari luar kota, dari mana-mana, mereka memberikan barter. Barter apa itu? Pertukaran ini dan itu bertemu di situ. Maka disebut dengan
tembung, pertemuan dari banyak tempat ke situ. Paham ya? Nah, itu dia. Itu sejarahnya. Bahasanya bahasa tua. Ya, bahasa yang nggak dipakai lagi. Contoh apa? Mana bahasa Indonesia nggak dipakai lagi? Tapi antum tahu mana? Bung. Bung? Iya kan? Antum tahu Bung kan? Bung Karno, Bung Hatta, tapi nggak dipakai lagi. Paham kan? Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya asik untuk cerita-cerita itu ya. Jadi antum tahu sejarahnya. Janganlah. Ya. Mana ke kacamata Ustaz? Oke, yang ketiga, method. Apa? Method apa itu? Metode. Method itu cara membuatnya, ya. Nah, sekarang udah Ustadz minta, karena tadi ternyata buku kita beda. Ustadz minta buat tiga, ya. Buat tiga. Ada pilihan 3. 1. Membuat kopi dari pertama memasak air sehingga menghidangkannya. Kedua, membuat teh manis dan menghidangkannya. Ketiga, membuat, jangan Indomie bilang, nanti kita jualan, mie instan. Membuat mie instan. Nah, mana yang pilih? Kopi. Teh manis. Air putih sama aja, cepat kali, nggak boleh. Kopi, udah. Sekarang buat di situ. Kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya, Ustadz sudah sediakan di sini Kamus Indonesia Inggris. Antum bisa ke depan lihat, buka, balik lagi. Sekarang buat di buku. Membuat apa tadi? 3. Sweet tea. Ya, instan noodle. Di sini sudah lengkap. Ya, antum bisa ke depan. Situ. Ya. Buat dulu judulnya. Sweet tea, instant noodle, sweet coffee, kopi manis, ya. Udah, buat di situ. Caranya buat dulu bahasa Indonesianya. Pertama, dengar. Gini cara buatnya. Dengar. Nanti kita kumpul, Ustadz periksa di jam kedua. Pertama buat apa tadi? Judulnya instant noodle. Yang pertama ingredients. Apa yang pertama ingredientsnya? Bahannya apa aja? Ya. Apa mie? Noodle. Kemudian yang kedua apa? Water. 3. Panci bukan bahan. Nanti kalau nggak kita habis panci apa? Api. Enggak. Hah? Bumbu. Ya? Oke. Kemudian apa? Salt. Garam. Nah. Noodle pakai gula? Tembung. Noodle pakai gula? Saus. Kecap. Dan bumbu, ya. Itu ya, season. Dapat. Nah, bumbunya. Dapat ya? Baru kemudian setelah ini dibawa lagi, tapi kesini saya buat ya. Kemudian apa? Method, ya. 1. Apa? Boil. Masak air atau masak air dulu atau apa? Terserah ya. Kemudian ini dapat dan seterusnya. 2, 3 dan seterusnya. Gitu caranya ya. Oke. Hah? Itu bukan bahan. Air, gula. Ya, gampang itu kan? Udah. Sekarang buat yang tadi. Hah? Hah? Luar dari kopi apa antum buat? Apa mau buat? Oh, luar kopi. Boleh lah.
tinggal sebulan. Maksudnya? Tinggal seduh. Tambah gula. Oh, tambah gula kan? Oh ya. Teh manis. Pasa apa tepasa? Buat apa pasa? Teh manis. Jangan, 3 itu. Satu yang tipayan. Sampai salah satu apa tiga? Satu aja. Iya. Hei, satu aja dipilih, jangan 3-3. Satu. Apa tadi? Kopi, Sweet tea, teh manis, atau Indomie. instant noodle? Teh tawar apa artinya? Hmm? Teh tawar apa? Teh tawar. Baik teh. Oh, plain water. Plain tea. Ini ya, Ustaz sediakan di depan. Antum bisa lihat ini apa, langsung nanti balik lagi. Ingredient Ustaz tahu kan? Ingredient saya cuma Ustaz. Apa? Hah? Iyalah, Itu aja. air lah. Enak ada. Sweet tea. Ingredient. Ah, tuh Bapak ada itu. Aku sampai di sini Di antara 3. Di antara 3. Ini pulpen aku ini di mana? Buat bahasa Indonesia dulu, nanti baru terjemahkan ke bahasa Inggris. Kedua Mas. Hah? Itu. Nah inilah. Nggak boleh begitu. Wajar kok malas. Gimana? Teh tawar. Kopi. Itu teh manisan. Kamusnya di depan. Ya. Di bawah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Catat mahal. Cari seduh apa, semalam apa lagi? Stir apa stir? Aduk. Aduk. Bawan. Hah? Biung. Ini. Teh. Ustaz, kalau teh teh. Lemon tea. Ustaz, kalau teh. Masih boleh pakai teh lemon tea boleh ya? Thai tea. Kalau masalah teh, cara membuat teh padang Ustaz? Jangan. Ayo, Yang 3 itu aja. Don't make yourself into trouble. Don't. Ingat, Ustadz akan masukkan ini nanti ke dalam ujian ya. Jadi sekarang harus latihan. Ustadz akan masukkan ke dalam ujian. Sekarang latihan. Hah? Mie cari mie. Ini mie. Pasang, kerjakan pasang balik sana. Udah balik sana, pasang balik sana. Hah? Kan di antara 3 itu. Pasang balik. Buat ini. Iya. Metodenya, cara buatnya juga ada. Pandai-pandai aja. Bahasa Indonesia dulu lah. Panaskan air. Boleh.
sugar. Waalaikumsalam. Saya ada sugar. Kopi. Boil panas. Didihkan. Jadi boil itu didihkan. Didihkan air. Masa kopi yang nggak bisa? Cepat. Ustaz dari di Ustaz ada cerita ya di hari ini ya, terakhir nanti Ustaz sudah kumpul ya. Ustaz sudah Air panas air panas. hot water. Boiling. Sini ada. Jangan lalu Ustaz lagi. Ini ada apa gunanya yang Ustaz bawa itu? Di bawah Pecahkan Ustaz. kami yang merasa panas kita Pecahkan jangan Ustaz. Dan seorang mana Ustaz? Seorang mana? Orang bumi. alien yang pernah pergi Itu gua ditanya. sebenarnya orang saya betul Ustaz tanya. dia katanya barang tulisan kan yang rasa barang jawab Orang yang ada apalagi ini rencana sendiri kan? yang pertama ini Kaji ini Mesirnya alien dari mana sampai Miko yang jauh yo. Ini masa cok. Ada kopi lah. Ada usaha. Situ kan. Jangan Ustaz nanti ditanya, Ustaz nggak akan jawab. Banyak minuman di ini lah ya. Bagus. Mulai sekarang harus bisa melihat kamus. Ustaz suruh beli kamus, Kami beli. ini kan. Duit kan. Sudah poin. Orang ini bilang mama betul, betul. Red. Dan boleh sama kawan bang ya. Habis terakhir kamu makan makan ya. Ini di sendiri ya, bukan kelompok ya. Kecil lagi. Apa? Nanti jangan desa kalau nanti kita makan. Lalu minum mana? Cepat kan dong tar. Pinci. Yang bicara. Iya, kayaknya awal sampai 2 bungkus Nah, penting kan? Kamus kan? Bawa kamus. Apa tuh? Dasar nggak siap kan? Kamusnya aja. Ini jelek. Manis pakai es. Kalau main lah ada pakai saat. Pasti tertagih tak? Nikmati apa tak? Enjoy. Nih. Saya juga bikin kan? Oke. 9 C. 9 C.
Ya. Saya boleh bikin nasi bungkus tak? Yang disuruh cuma 3. Ini mau yang lain-lain. Yang sudah letak kemari. Iya, sudah ada lengkap. Di Mama Al-Fatar sudah selesai. Oh, itu ada, jangan lagi Ustaz udah bilang. Aja harus aktif, jangan Ustaz disuruh. Ustaz bukan kamus bukan kamus berjalan Ustaz. Bukan babu. Tapi you see sweet. Ini sweet. How kamu? Teh manis. Sudah pakai gula. Buat pahit. Kan itu mau gula manis apa? Ada sweet tea, ada ini. Judulnya aja nggak cocok sama ini gimana? Hati aja hati. Mama Raza ini kan? Raza Mama Raza. Roma Irama. Roma Irama. Ada di situ. Dari B lah, cari di B. Kasih. Apa mau bilang apa tadi? Sepatu apa? Sepatu. Ice cold. Oi, jangan. Saatsen. Kau kan saatsen. Bacanya dengan sase. Waktu kita 7 menit lagi. Dan nanti Ustaz kumpul di jam ke 2 ya. Nanti Ustaz kumpul di jam ke 2.
Oke.